ketika kita sholat qiyamul lail lalu kita megang mushaf, memang dianjurkan ketika sholat qiyamul lail untuk membaca ayat-ayat yang panjang agar kita lebih menikmati dan menghayati sholat qiyamul lail. Nah, namun yang sering menjadi kendala karena kita tidak hafal. Nah, ini juga menjadi salah satu, saya kan nggak hafal surah-surah panjang, tapi gimana ya, saya cuma masa setiap rakaat baca qul huwallahu ahad misalnya. Nah, jadi ya udah aku buka Al-Qur'an aja, aku pegang Al-Qur'an. Sebenarnya membaca Al-Qur'an, memang dianjurkan membaca Al-Qur'an untuk dalam sholat itu, khususnya kalau qiyamul lail yang panjang-panjang atau yang banyak itu dianjurkan karena kita akan lebih menghayati dan lebih menikmati bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini di sini sendiri ya, Rasulullah qiyamul lailnya sendiri. Ketika qiyamul lail sendiri, saat itu ada tamu yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat, ya, ada yang bilang Ibnu Mas'ud, ada yang bilang sahabat yang lain, waktu itu masih masa remaja-remajanya gitu ya. Saat itu dia menjadi makmumnya Rasulullah. Ketika dia menjadi makmum, Rasulullah saat itu qiyamul lail membaca pertama surat Al-Baqarah. Dalam hati dia, ini akhir surat Al-Baqarah nih Nabi akan rukuk nih karena udah habis, sudah panjang. Ya, ternyata Rasulullah nyambung ke surat Ali Imran. Tahu-tahu Rasulullah mau rukuk juga, dia dalam hatinya mau rukuk juga, ya ternyata tidak, ya. Rasulullah masih melanjutkan surah berikutnya, jadi sampai surat An-Nisa. Nah, dan ini menunjukkan bahwa boleh kita membaca surah-surah panjang dalam Al-Qur'an, dalam sholat qiyamul lail, namun untuk memegang Al-Qur'an atau membaca dari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dari mushaf ya ketika sholat. Itu apa hukumnya? Ini ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang membolehkan karena kita yang pendapat yang tidak boleh dulu ya. Pendapat yang tidak boleh itu karena nanti di situ ada gerakan-gerakan yang kharijus shalah. Kharij harakat shalah, kan kita kan ke dalam salat ada gerakan-gerakan tertentu. Ada gerakan kita ruku', ada gerakan kita sujud, ada gerakan kita tasyahud dan lain sebagainya. Nah, sedangkan taqlibul mushaf, menggerakkan kita membolak-balik halaman Al-Qur'an itu termasuk amal harakah kharij shalah. Dan ketika ada gerakan yang luar salat itu, ya, ada yang mengatakan itu membatalkan sholat. Maka ada yang tidak ada yang berpendapat tidak boleh membolak-balik Al-Qur'an saat membaca saat sholat, ya, karena itu akan membatalkan. Nah, ada juga pendapat yang membolehkan karena ini katanya atau pendapatnya adalah karena ini termasuk taqlibul yasir, tidak misalnya seperti misalnya pindah tempat, tidak, itu cuma kita membolak-balik saja. Jadi ini ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, kalau ini kita nih bingung nih, aku pengen membaca panjang-panjang. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, lebih baik ada Quran yang ada standnya gitu. Jadi kita tidak membolak-balik seperti itu. Jadi kita udah baca 2 halaman ya kita ruku, terus lanjut salatnya seperti itu. Nah, terus juga lebih panjang dan cara sesuai membacanya. Jadi ketika sholat qiyamul lail usahakan ya tentu ya bacanya bacaan yang benar. Jangan sampai kita semangat pengen baca yang banyak tapi bacaan kita berantakan. Itu tidak diperkenankan juga ya. Ketika kita mengaji harusnya ya lebih baik, karena seperti saya sampaikan tadi ketika membaca Al-Fatihah, karena membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar yaitu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbani, gak pakai lama, Rabbani, super praktis multifungsi.